Oke, jadi kali ini kita lanjut part 3-nya di 50 soal penalaran matematika tersebut ya. Ini masih hari yang sama tapi pindah tempat duduk doang. Jadi kita langsung saja ke soal nomor 31. Iya elah, nomor 31. Nomor 31. Mana tuh set? Di soal nomor 31 ini ada titik nih. 2/4. Nah, tujuannya di sini diperintahkan bahwa titik 2,4 ini ada di daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan berikut. Maka bilangan bulat terkecil A yang memenuhi ini. Ini nih, permasalahannya di sini. Gampang, tinggal dimasukkan saja titik 2,4-nya ini. 2 itu kan X sama dengan 2, ini kan Y sama dengan 4, tinggal dimasukkan, tinggal dihitung hasilnya A sama dengan 8. Begitu. Gampang bukan? Dan nilai R yang memenuhi pertidaksamaan. Nah, pertidaksamaan itu kurang dari, lebih dari gitu ya. Kita tinggal hitung R-nya ya. Kita hitung nih, kita operasikan bla 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 bla. Ini coba di stop dulu, pahami dulu cara mendapatkan R-nya. Setelah itu R-nya ketemu R-2, kita masukkan R-2 ke pertidaksamaan itu. Memenuhi tidak? Oh, ternyata tidak. Terus kita masukkan R5/2. Iya, R5/2. Itu memenuhi tidak? Ternyata memenuhi. Nah, hal basic yang harus kita ketahui adalah angka 0. Angka 0 itu kalau bisa dimasukkan dan gampang, itu dimasukkan ya. Di sini ternyata tidak memenuhi, maka 0. Kalau memenuhi, maka titik itu akan full, ini ada isi. Kalau tidak memenuhi, titik akan begini, bolong gitu ya. Jadi sudah gua gambar di sini. Nah, gua gambar di sini. Ternyata yang memenuhi adalah rentan min 2 sampai 0 dan juga angka yang lebih dari 5/2. 5/2 itu berapa? Adalah 21/2 itu ya, 5/2 ya. Jadi nilai itu akan menghasilkan nilai positif, memenuhi pertidaksamaan tersebut. Maka jawabannya adalah B. Begitu ya. Selanjutnya ke soal nomor 3. Kita mencari titik-titik lagi dari sebuah pertidaksamaan. Kita hitung bla 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 bla. Ketemu nih, X-nya ada 3, ada X sama dengan 1, ada X sama dengan 2, ada X sama dengan 3. Kita masukkan 1, 2, 3, kita hitung. Apakah di rentang-rentang ini, kita langsung ke rentangnya karena di sini sudah tidak ada sama dengan ya, di sini tidak ada pilihan sama dengan di jawaban ini. Nah, berarti bolong semua. Kita langsung masukkan di rentangnya. Ada posisi 0 di sini ya. Ada posisi 3/2 di sini, ada posisi 5/2 di sini, ada posisi 4 di sini. Ternyata yang memenuhi ini kan angkanya negatif ya, kurang dari 0 ya. Maka negatif kan yang memenuhi. Oh, berada di rentang ini. X kurang dari 1 dan juga 1 sampai 2. Gitu. Nah, kok enggak sekalian kurang dari 2? Kan tidak sama dengan. Angka 1 dan 2 nya tidak memenuhi, kecuali ada sama dengannya begini. Ini full. Maka langsung saja begini. Nah, berhubung tidak begini, tidak sama dengan, maka bolong gitu ya. Begitu ya. Selanjutnya nomor 34. Di sini ada sebuah fungsi X plus 2. Ayo, di sini sudah mulai ini ya, sudah mulai langsung set nggak usah permisalan. Jadi X plus 2 untuk menghasilkan fungsi fx, maka dimasukkan X plus 2 ini, jadinya X min 2 ke sini gitu ya. Nah, jadi begini, nggak usah pakai misal A atau misal B, udah langsung hasilnya fx nya ternyata ini fungsi fx nya. Yang kita mau kita bentuk adalah fungsi komposisi f(gx). Gx nya X plus 1, dimasukkan X plus 1 dari sini, ini masukkan ya, ini. Nah, ini dimasukkan hasilnya ini, ternyata ini fungsi komposisinya. Kita masukkan titik-titik. Nah, titik-titiknya ternyata yang diinginkan adalah X lebih dari sama dengan, maka ini full, tidak bolong, ini full ya. Nah, hasilnya adalah 2 dan 1 ya. Hasilnya 2 dan 1, maka ini jawabannya B. Gampang kan? Selanjutnya di soal nomor 35 ini kita harus ingat ya, sebenarnya ini adalah fungsi praktis ya, fungsi praktis.
rumus praktis. Kita bisa cari ya kan inverse-nya dengan permisalan Y gitu kan, biasanya Y panjang banget begitu. Ini ada rumus praktisnya, tinggal pindah-pindah begitu doang dan didapatkan inverse fx-nya itu gitu dari fungsi ini. Nah, kita masukkan kan setengah x-nya, masukkan hasilnya f inverse setengah itu 1, dikomposisi jadinya begini, hasilnya sama dengan 2 begitu ya. Nah, di nomor 36 ini turunan. Nah, turunan tapi berbentuk pecahan. Biasanya tuh panjang kan. Ada rumus praktisnya. Ini udah gua tulis berwarna blue light gitu ya. Jadi tinggal dimasukkan saja apa yang diinginkan ini. Nih. Ya, f turunan x-nya sama dengan 1. Kan f turunannya ini ya. Ya kan f turunannya itu gitu. Nah, ini bentuk ini dulu persamaan ini untuk menyamakan komponennya, variabelnya itu cuman m gitu. Cuman n gitu ya. Kita masuk ke turunannya, terus dimasukin ini f1-nya, f turunan satunya gitu. Ketemu deh persamaan yang menghasilkan nilai n itu sama dengan setengah ternyata ya. Bisa di stop, bisa diteliti lagi gitu. Nanti kalau ada yang bingung ditanyakan di komentar, nanti saya jawab. Ya, di nomor 37 itu ada f dan g fungsi. Nah, ini fungsi komposisi nih. Tapi bentukannya beda aja tulisannya gitu. Ternyata yang diinginkan adalah fungsi inverse-nya. Kita cari fungsi inverse. Ya, kita cari fungsi inverse gitu. Ada fungsi ini, kita cari gx-nya. Kita masukkan x-2 ini ya. Jadi gx-nya adalah x-6. Kita cari ini ya, inverse-nya ini. Nanti hasilnya berapa? Ya. Maksudnya g inverse 2-nya itu turunan sih. G inverse 2-nya itu sama dengan 8 ternyata G inverse 2-nya. Terus kita cari ya yang fx. Nah, fx ternyata itu membentuknya dari sini. Gx udah diketahui apa tadi? Gx x-6 ya. X-6. Nah, x-6 ini kan hasilnya x plus 1 ya kan. X plus 1 kita tulis di sini gitu. Jika maka nih kita langsung masukkan, ternyata fx-nya membentuk x plus 7. Maka f inverse x plus 7 adalah x min 7. Kita masukkan f inverse x sama dengan 2-nya, hasilnya negatif 5. Negatif 5 sama 8. Ini dijumlahkan, hasilnya 3. Begitu ya. Kita lanjut ke soal nomor 38. Di sini diketahui P lebih dari 0 positif. Nah, ini ada akar-akar x1 ini ada x2 gitu. C merupakan salah satu akar di persamaan ini. Nah, P-nya itu di persamaan ini ternyata ya. Ternyata kita mencari C gitu melalui sifat ini. Simetris dari akar-akar kuadrat, diingat ya. Jadi akar-akar kuadratnya tadi ini kan P dan P kuadrat min 2. Jika dijumlahkan hasilnya adalah min B per A. B-nya ini, A-nya ini, terus C-nya ini. Kita dapat nih ya. Kita dapat dari itu 3. Untuk dikali C per A berarti C, A-nya 1 kan. Nah, diperoleh ternyata C sama dengan 21. Nah, C tadi itu apa? Merupakan salah satu akar dari persamaan ini ternyata, Bunda. Ya, merupakan akar persamaan gitu, 21. Langsung kita masukkan ya ke fungsi itu, 21-nya gitu. Kita masukkan ini. Ternyata ketemu A-nya sama dengan negatif 23. Ya kan, ini kan permasalahannya. Nah, langsung soal nomor 39. Di nomor 39 ini ada 2 persamaan nih. Di sini gue tambahin Y1 sama Y2 gitu ya penulisannya gitu. Kita cari melalui puncak grafik gitu. Puncak grafiknya ternyata sama ya. Maka rumus puncak itu adalah ini ya. Rumus puncak titik X. Kita langsung masukkan B-nya ini. Mana B? B-nya ini ya kan, C-nya ini, A-nya ini 1 gitu. Kita masukkan rumus, ketemu XP-nya 1, terus ketemu YP-nya 3 ya kan. Ketemulah titik
puncaknya ini 1,3 gitu. Ketemu titik puncak 1,3, kita langsung masukkan substitusi ke persamaan yang di atas yang PQ itu gitu. Kita masukkan titik puncaknya 3 sama 1 ya. Ketemu ya, akhirnya menghasilkan angka P min 4 itu. Angka P min 4 gitu. Kita kan masih nggak tahu Q nya berapa. Nah, kita bentuk dari pencarian titik puncak di persamaan 1. Ini titik puncak ya, XP di persamaan 1. Kita masukkan ke sini ya kan, karena titik puncaknya sama berarti ini disama dengankan, kita olah jadinya Q ternyata 2P gitu. Maka min 4 kali 2 sama dengan min 8. Nah, pertanyaannya adalah P plus Q, hasilnya negatif 12 gitu ya. Begitu. Di nomor 40 ini diketahui P dan Q adalah akar-akar persamaan ini. Terus kita disuruh membentuk persamaan kuadrat yang lain dengan akar-akar persamaannya ini gitu. Maka kita apa butuhkan? P dan Q dengan rumus simetris yang sama yang di atas tadi. Nah, ini langsung saja P plus Q nya ini begitu ya, dikuadratkan ya, kita butuh pengkuadratan. Nah, ini langsung kita olah. Ini akar-akar kedua ya kan, akar-akar kedua. Nah, akar-akar kedua dijumlahkan, nemu hasilnya begini. Nah, nemulah akar-akar kedua nih. Berarti ini B-nya berapa? B sama dengan negatif 21, A-nya sama dengan 1, begitu ya. Terus ini kita cari C. Yang dikalikan kan. Kalau C per A itu dikali bla 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 bla, ketemu 29. Berarti C-nya sama dengan 29. Tinggal dimasukkan ini. A-nya ini, B-nya ini, C-nya ini. Ketemu bentuk persamaannya, X kuadrat min 21 plus 29. Begitu. Mudah sekali. Di sini nomor 41 ada suatu garis I melalui titik X. Ini dan memotong parabola ini. Ya, nah di titik ini. Kita langsung masukkan saja X dan Z-nya, hal yang diketahui untuk membentuk persamaan garis. Nah, melalui rumus ini dibentuk bla 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 melalui titik X dan Z, ketemu persamaan garisnya ini. Persamaan garis sudah ketemu, kita masukkan ke sini ke rumus parabola. Kenapa bisa dimasukkan? Karena memotong gitu ya, memotong. Kita bisa langsung masukkan di sini bla 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 bla. Ketemu persamaan ini. Sudah ketemu persamaan, kita cari titik potongnya. Titik potong Y-nya di mana? Ternyata memotong di titik Y sama dengan 2 dan juga di titik Y sama dengan 8/3 gitu. Kita masukkan untuk mencari titik X-nya. Kita masukkan, ketemu nih X-nya ya. Untuk Y ini kita cari, ketemu ini gitu ya. Nah, yang dipermasalahkan adalah N min M. Dimana N min M itu adalah Y min X ya. Y min X-nya. Hasilnya 1 dan 1 negatif 1/3. Adanya 1. Dah, begitu. Kita berlanjut ya. Ke soal nomor 42 di titik M,3 dan nah, ini XY, ini XY begitu. Terletak pada garis ini. Kita masukkan dulu M,3-nya ke persamaan ini, XY ini. Nah, ketemu M-nya 8. Nah, M8 kita masukkan ke titik ini ya, 5 kurangi 2 sama dengan 3. Dan per satunya tetap kita masukkan ke persamaan. Ketemu N-nya min 2. Tuh. Gampang kan? Selanjutnya di soal nomor 43 ini ada fungsi, banyak fungsi, ada fungsi fx, gx, hx, kx. Yang ditanyakan ternyata yang turunan nih ya. Pertama kita lakukan pencarian turunan fx. Nah, udah ketemu. Ini apa butuhnya? F turunan x sama dengan 0, gx juga, hx juga ya. Langsung masukkan x sama dengan 0. Ketemu a sama dengan 1 gitu.
A sama dengan 1, maka ini kan sama dengan A ya, ini sama dengan A, maka G turunan pertama dengan X sama dengan 0 sama dengan 1. Kita langsung masukkan nih. Belum dimasukkan, KX dulu hitung turunannya. Jadi ini bentukannya ya, kalau perkalian jangan langsung kayak yang penjumlahan, beda sifatnya bro ya. Kita masukkan begini ke sini ya, ketemu dah nih perhitungan, dihitung hasilnya negatif 7. Begitu, ingat ya, sifat turunan itu kalau penjumlahan tetap bisa begini, kalau perkalian nggak bisa, harus gini ya. Ini adalah rumusnya, bukan rumusnya, memang seperti itu ya. Kalau butuh pembuktiannya, tonton short. Nah ini nih, semoga ini juga nggak ada di soal nanti, karena ini adalah bentuk pencarian rumus biasanya di kuliahan nih ya. Dan ini perinciannya di screenshot, dijelaskan juga. Cukup panjang sebenarnya penjelasan pembuktiannya, karena tapi penekanannya adalah ketika ada fungsi diturunkan, di mana fungsi itu di dalamnya ada fungsi, maka ini fungsi ditulis tetap dikalikan dengan fungsi turunannya, seperti itu ya. Dan itu berlanjut ke turunan selanjutnya. Jadi yang di dalam diturunkan, yang di luar diturunkan semua, itu dikalikan terus ya, seperti itu. Oke, selanjutnya nomor 45. Di nomor 45 ini ada fungsi fx. Nah, bentuk fungsi fx dalam bentuk akar kan bisa ditulis seperti ini, maka turunannya dengan mudah seperti ini. Nah, turunannya itu ya, fx nya ditulis, pangkatnya dinegatifkan, bukan dinegatifkan tapi dikurangi 1, terus yang di dalam fungsi juga diturunkan ya, ini setengahnya ke depan. Nah, langsung set F1 nya dulu nih, karena F1 kan sama F turunan 1 sama F1 ketemu persamaan ini. F turunan 1 ya, F turunan pertama dengan X sama dengan 1 dimasukkan nih, hasilnya ini ternyata A sama dengan negatif 6. Nah ini tinggal disubstitusikan ke sini, terus ke sini, tinggal disubstitusikan. Ini kan pertanyaannya A plus B. Nah langsung ke soal nomor 46. Di soal nomor 46 ini mengenai integral yang sangat gampang. Ini tinggal diolah, dibentuk menjadi pangkatan yang ada di atas semua. Ini jadi negatif 2 ya, pangkat negatif 2, dihitung, dikalikan, didistribusikan, begitu hasilnya ini integralnya. Nah bisa dibentuk seperti ini. Nah gampang 46 ini, semoga itu keluar. Yang gampang-gampang semoga keluar, yang sulit-sulit semoga nggak keluar. Nah selanjutnya ada 4 titik, 5 titik ding, 5 titik ternyata ya, 1, 2, 3, 4 begitu. Yang kita tanyakan adalah limit. Nah dari keliling, nah kita harus tahu panjang ini dong, panjang BD ya, BD. Nah bisa diketahui dari segitiga ini CBD melalui rumus Pitagoras, didapatkanlah panjang BD nya ya, ini panjang BD. Setelah itu kita langsung masukkan ke limit, rumus keliling segitiga, dan bukan persegi 4 ya, tapi bangunan segi 4, bukan persegi 4 tapi bangunan segi 4, OABD ya, OABD bukan OABC. Nah kita langsung masukkan, keliling kan jumlah semua sisi ya, kita masukkan panjang-panjang sisinya semua, ketemu, dihitung, dimasukkan limitnya Y mendekati 2, menghasilkan 5 plus akar 5 per 10 ya. Selanjutnya limit, wah ini akar, ini terlihat sulit tapi gampang. Kita tinggal keluarkan nih akar pangkat per 3, 1/3 nya ini.
Nah, akar pangkat 3-nya kita keluarkan jadi pangkat 1/3 begitu. Kita langsung olah bla 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 bla, ketemu ya, X mendekati 1 dimasukkan sama dengan 3 gitu. Nah, untuk mencari ini ya, tipsnya adalah kita pakai rumus apa kemarin tuh. Komentar dulu, inget ya. The apa itu. Kita masukkan nih di sini. Ya, pakai rumus turunan ya. Biar lebih mudah diperoleh gitu. Selanjutnya nomor 49. Di nomor 49 ini sama. Tinggal kita olah-olah, ini dipecah ya. Nih jadi X plus 1 kali X min 1, ini diganti akarnya jadi pangkat setengah, ini difaktorisasi gitu. Ternyata kan bisa dicoret ini, yang ini ya. Sama ternyata, pangkat 3/2, X min 1 pangkat 3/2. Coret-coret hilang, iya bukan hilang ya bahasanya ya, tapi 1 bukan hilang, tapi jadi 1. Ingat, kuliah masih bilang hilang, marahin dosen kamu. Lanjut ke limit X tak hingga, ada rumusnya bro, nggak usah sulit-sulit. Nah, tinggal dimasukkan saja, semoga yang gini-gini nih keluar ya. Semangat ya, udah 50 soal lo belajarnya ini. Masa iya nggak bisa? Bisa ya, insyaallah ya. Oke, selamat UTBK, semangat belajar, dan semoga kalian keterima ke PTN impian kalian, yang kalian impi-impikan, jurusan yang kalian impi-impikan itu ya, semoga masuk dari percobaan pertama. Oke, semangat.